Tuhan berkati kami dengan firman Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu dan tuntun kami menikmati kebenaran Tuhan. Bangkitkan iman sejati karena pengertian akan firman. Buatlah kami bersuka, bergemar, bergembira karena firman sudah diberikan. Sucikan kami satu persatu dan layakkanlah kami duduk di kaki Tuhan, menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Di dalam seri kita eksposisi 1 Yohanes surat 1 Yohanes, maka hari ini kita sudah sampai ke dalam pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, mari kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ketiga, dan tema hari ini adalah hidup sebagai anak-anak Allah di dalam dunia. Mari kita membaca ayat atau 3 ayat ini bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bagaimanakah keadaan jemaat di Efesus pada saat itu? Saudara, di dalam konteks yang sudah kita pernah bahas, maka jemaat yang timbul sebagai akibat pelayanan daripada Paulus dan kemudian bertumbuh di dalam iman dari pelayanan daripada banyak tokoh-tokoh yang bisa kita jumpai di dalam Alkitab. Mereka bertumbuh di dalam kondisi yang sehat, tetapi sekarang mereka dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang dikatakan dan diajarkan oleh guru-guru palsu. Dan menariknya jemaat tersebut sangat terpesona. Mereka tertarik dan kemudian mereka menerima ajaran-ajaran ini. Ajaran yang mengatakan kalau Yesus itu adalah tubuhnya bukan tubuh fisik. Tubuhnya itu adalah tubuh maya. Ajaran ini namanya doketisme. Tubuh bayang-bayang saja. Sehingga kemudian ajaran ini sepertinya langsung memberikan semacam angin segar kepada jemaat di Efesus. Mari kita coba perhatikan kenapa jemaat ini kemudian bisa memberikan respons dan menerima ajaran tersebut. Sangat mungkin adalah kalau seseorang kemudian memegang akan ajaran yang mereka pernah dengar sebelumnya, bahwa Yesus adalah yang datang di dalam inkarnasi, Ia mati di kayu salib, Ia dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bukankah ini adalah ajaran yang lama? Kita sudah tahu ajaran itu. Kita sudah hidup bertahun-tahun dan memegang ajaran itu. Bahwa sekarang Dia kemudian naik ke sorga, duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa, dan Dia bersyafaat bagi kita. Kita pernah mendengarnya. Kita pernah mengetahui juga kalau Dia kemudian akan memberikan damai sejahtera yang tidak akan berkesudahan bagi kita. Kita tahu. Tetapi kenapa pada waktu saya berdoa misalnya, kenapa waktu saya mengatakan sapaan kepada Allah dalam berbagai permohonan, kenapa sorga sepertinya tutup mulut? Kenapa pintu sorga sepertinya tidak terbuka? Kenapa mulut Tuhan tidak menyapa? Sehingga sepertinya doa yang saya sampaikan kepadanya itu seperti sebuah harapan yang tidak akan pernah kunjung terkabul. Sehingga lama-kelamaan saya menjadi letih, dan itu sebab
Saya membutuhkan semacam angin segar baru. Angin segar baru yang seperti apa? Sudahlah, kamu tidak usah terlalu berharap kepada Yesus yang kamu kenal terlebih dahulu sebelumnya. Dan itu sebab kamu sekarang harus melihat Yesus dengan model yang baru. Yesus model yang baru adalah dia tidak pernah hadir secara fisik. Dia tidak pernah sungguh-sungguh menjadi manusia. Badannya itu adalah badan bayang-bayang saja. Ya, sifatnya maya saja. Saudara bisa membayangkan kira-kira dampaknya bagi iman Kristen seperti apa? Bagi iman Kristen maka pribadi Kristus itu bukan pribadi anak Allah yang berinkarnasi. Kalaupun bicara mengenai salib, maka salib itu pun juga hanya sebuah pemikiran saja. Tidak sungguh-sungguh kematian Kristus itu adalah menebus dosa. Dan banyak orang berkata itu lebih baik daripada saya berharap tetapi saya tidak mendapatkan hasilnya. Saya berdoa, saya taat, tetapi apa keuntungannya bagi saya? Apa hasilnya bagi saya? Saya seperti di PHP oleh Allah. Ya, dan itu sebab ajaran ini tidak mengherankan. Langsung mendapatkan sambutan yang besar daripada banyak orang pada waktu itu. Kemudian orang bertanya-tanya, kenapa itu bisa terjadi? Dan salah satu alasannya adalah ini adalah cara Tuhan untuk memurnikan gerejanya. Tapi caranya seperti apa? Dia mengizinkan adanya orang-orang yang menyangkal akan Yesus adalah Kristus, menyangkal bahwa Yesus adalah inkarnasi anak Allah datang ke dalam persekutuan tubuh Kristus, lalu kemudian mengajarkan ajaran tersebut dan mengakibatkan banyak orang di dalamnya terpesona. Tetapi Allah tidak pernah mengizinkan mereka untuk terus-menerus ada dalam persekutuan kekal itu. Sampai satu kali mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan tempat lagi, lalu mereka keluar dari persekutuan itu. Mereka pergi keluar dan kemudian yang tinggal di dalam persekutuan itu hanyalah orang-orang Kristen yang sejati saja. Ini cara Allah yang kita hampir gak pernah duga. Kenapa untuk memurnikan gerejanya Allah harus mengizinkan adanya ajaran palsu masuk ke dalam gereja Tuhan? Kenapa Tuhan memakai cara seperti itu? Kenapa Tuhan tidak memblok saja pintu daripada gereja dan kemudian menutupnya? Saudara-saudara, ada banyak bijaksana daripada Tuhan yang susah untuk kita pahami. Tetapi bukan berarti itu salah. It works. Sungguh-sungguh itu dapat menjalankan kehendak daripada Allah. Maka semua guru-guru palsu itu akan pergi keluar dan menarik akan banyak orang-orang yang notabene bukan orang Kristen sejati dalam persekutuan tubuh Kristus itu. Menarik pergi keluar dan yang tinggal hanyalah orang-orang Kristen yang sejati. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Mereka adalah orang-orang yang tetap berusaha untuk melihat persekutuan dengan tubuh Kristus bersama dengan orang percaya lain itu lebih penting, lebih mulia, lebih tinggi nilainya daripada sekedar sebuah ajaran yang baru yang seakan-akan memberikan angin segar. Orang-orang yang berkata, kami sudah tahu dan kami bosan mendengarkan ajaran tentang Injil Yesus Kristus. Mungkin sekali itu bukan orang Kristen sejati. Sebab orang Kristen sejati dia tidak akan pernah meninggalkan berita Injil itu karena berita Injil tersebut pernah mengubah kehidupan mereka. Pernah mengubah hidup mereka dari hidup sebagai orang berdosa menjadi hidup umat yang sudah ditebus. Nah, saudara-saudara, gereja pada waktu melihat keadaan seperti ini, melihat ada banyak orang yang keluar daripada gereja, maka orang-orang yang tinggal adalah orang-orang yang sangat mungkin mereka akan bertanya-tanya, apakah imanku salah atau tidak? Apakah saya salah tempat berada dalam persekutuan ini atau tidak? Kalau tempat ini benar, kenapa orang-orang itu semua pergi keluar? Maka boleh dibilang hari itu gereja sedang berada di dalam bahaya perpecahan. Dan banyak orang sudah bersiap-siap untuk meninggalkan gereja.
Siapa mereka? Sekali lagi, mereka adalah yang menyangkal Kristus adalah anak Allah. Mereka menyangkal Bapa dan Anak. Mereka menyangkal Kristus pernah inkarnasi ke dalam dunia. Nah, itu sebab di dalam tulisan ini Yohanes mau mengatakan bahwa iman yang kamu miliki, hai orang-orang yang masih tinggal di dalam gereja Tuhan, ini bukan problema persoalan kamu tahu atau kamu tidak tahu. Ini persoalan lebih daripada itu. Ini adalah kesaksian hidupmu yang engkau rasakan sudah diubahkan oleh Kristus. Kesaksian ini tidak bisa dimanipulasi. Kesaksian ini tidak bisa dibikin KW-nya. Ini adalah sesuatu hal yang sejati. Bahwa kamu sungguh-sungguh adalah orang yang berada di dalam Kristus. Kamu berada dalam persekutuan di dalam tubuh Kristus. Itu tanda bahwa kamu tinggal di dalam Kristus. Dan ketika kamu tinggal dalam Kristus, maka Allah akan terus menjaga kamu. Dan salah satu cara Allah menjaga kamu adalah imanmu bergeming. Kamu tetap ada di dalam tubuh Kristus. Kamu boleh mendengarkan sebuah tawaran-tawaran yang menggiurkan, tawaran-tawaran yang menarik hati, tawaran-tawaran seakan memberikan sebuah opsi baru dalam imanmu, tapi kamu bergeming. Kamu tetap ada di dalamnya. Itu sebab saudara-saudara, pasal ini Yohanes menjelaskan tentang siapakah orang Kristen yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Bahwa mereka adalah anak-anak Allah, mereka yang lahir daripada Allah. Dan Yohanes langsung mengatakan bagaimana kita memahaminya dan kita mengamati akan fakta ini. Itu sebab kepada orang-orang yang masih sisa, Yohanes memberikan catatan surat penggembalaan itu untuk memberikan pengertian. Kamu betul tetap berada di dalam persekutuan tubuh Kristus ini. Dan itu sebab dalam pasal yang ketiga kita melihat bagaimana Yohanes mencoba untuk membawa pikiran daripada sisa-sisa orang atau jemaat ini untuk melihat iman mereka. Dia mengatakan di awalnya adalah dengan pasal pertama, ayat ketiga. Ayat yang ketiga, maksudnya pasal ketiga ayat yang pertama, dia berkata, lihatlah, apa yang dilihat, betapa besar kasih karunia Allah kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Lihatlah, kata Yohanes. Seperti Yohanes yang mau mengatakan, kamu sekarang sudah lihat, apa yang sedang terjadi, ada banyak orang pergi keluar. Ada banyak orang kemudian akan melihat kamu dengan pandangan mata yang sinis. Padahal sebelumnya mereka adalah temanmu, kawanmu, tempat kamu duduk dan berbicara satu dengan yang lain. Dari hati ke hati, mungkin teman kamu duduk ngopi, teman kamu duduk untuk makan, teman kamu bersenda gurau, teman kamu berjalan bersama. Tapi sekarang mereka pergi keluar dan kau memandang mereka pergi keluar dengan pandangan mata kesedihan, mungkin sekali, atau dengan pandangan mata kebingungan, karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pandangan matamu sekarang sedang melihat fenomena apa yang ada di dalam gereja Efesus ini. Dan Yohanes berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu, baik, sekarang saya akan mengajak kamu untuk melihat sesuatu yang lain, yang mungkin kamu merasa ini sudah suatu hal yang lama, suatu hal yang kuno, yang saya sudah tahu. Apa itu? Lihatlah betapa besarnya kasih karunia Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sehingga saudara, Yohanes mau mengatakan, orang percaya adalah orang yang melihat kasih karunia Bapa di dalam dirinya. Melihat kasih karunia Bapa di dalam dirinya. Saudara, Philip Yancey di dalam bukunya Keajaiban Kasih Karunia itu mengatakan, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat Allah lebih mengasihi kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat Allah mengurangi kasih-Nya kepada kita. Saudara, pikiran tentang kasih karunia Allah nampaknya menjadi kebiasaan. Di dalam pikiran orang Kristen adalah selalu itu hanya berkaitan dengan hidup keselamatan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita akan memberikan pemikiran tentang kasih karunia Allah di dalam konteks saya belum percaya,
menjadi saya orang percaya. Dan hal itu bisa terjadi karena kasih karunia Allah semata. Kita bahkan bisa memberikan definisi tentang apa itu kasih karunia Allah. Apa itu anugerah Allah. Bahkan kita senang membicarakannya, kita senang menyanyikannya, kita senang mendiskusikannya. Problemnya adalah apakah kita mempercayainya. Ini problem besar. Pengetahuan satu sisi, kesenangan di lain sisi. Tapi apakah kita mempercayainya? Itu lebih penting daripada sekedar saya tahu. Saya tahu. Kita banyak tahu tentang apa itu berita Injil. Kita tahu tentang konten daripada berita Injil. Itu satu hal. Pertanyaan adalah apakah kita mempercayainya? Ya saudara, hidup orang percaya itu lebih daripada sekedar kemampuan kita berucap kata tentang iman kita. Tapi kita adalah orang yang menikmati hidup keselamatan itu. Kasih karunia bukan bicara tentang keselamatan belaka. Kasih karunia itu adalah bicara tentang bagaimana kamu menikmati hidup keselamatan itu. Di tengah-tengah situasi bahwa kamu melihat teman-teman kamu pergi. Teman-teman kamu menyindir kamu, nyinyir terhadap kamu. Memandang dengan sinis karena mereka mempunyai ajaran yang baru yang berbeda dengan kamu. Kamu lihat fenomena itu sekarang. Saudara-saudara, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa orang Kristen menjadi guncang akan imannya, mereka menjadi bingung akan imannya melihat semua gejala-gejala seperti itu. Apakah ini suatu hal yang wajar? Ya, sangat wajar sekali. Kenapa demikian? Karena dunia selalu berusaha untuk membuat iman orang percaya itu rapuh. Tidak mempunyai kekuatan fondasi. Ya, dunia akan selalu menggoyang iman mereka. Kenapa? Karena dunia tidak bisa atau iblis tidak bisa merampas keselamatan itu. Jadi apa yang dia buat? Dia menggoyangkannya. Seperti iblis yang menampi. Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada Petrus sedemikian? Hati-hati, iblis sedang menampi kamu, tapi aku berdoa untuk kamu. Saudara-saudara, berarti Tuhan Yesus tidak pernah izinkan Petrus kehilangan imannya. Tapi mungkin goyang imannya. Dan itu terjadi dalam jemaat di Efesus. Orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dilahirbarukan dalam hidup pertobatan. Mungkin sekali menjadi goyang karena fenomena yang mereka lihat. Sepertinya sesuatu hal yang membuat mereka bertanya, sebenarnya siapa yang benar? Kami yang benarkah atau mereka yang benarkah? Dan celaka lagi kalau mereka bahkan tidak tahu bagaimana harus mempertahankan iman mereka. Mereka tidak menyadari atau bahkan mungkin mereka salah mengerti bahwa iman yang Tuhan anugerahkan kepada mereka itu adalah iman yang tidak mudah tergoncangkan di tengah-tengah dunia yang selalu berubah. Tuhan akan memelihara mereka dan membawa mereka untuk melihat ada mutiara indah yang mereka miliki di tangan mereka. Hidup keselamatan itu yang lebih berharga daripada apa yang menjadi tawaran daripada dunia tersebut. Saudara-saudara, Yohanes berkata, "Hei, lihatlah kembali." Seperti mau mengatakan, kembalilah kepada imanmu yang engkau pernah dengar, engkau pernah lihat, engkau pernah raba. Itu yang dicatat dalam pasal pertama, ayat pertama. Dan kami adalah saksinya. Ini bukan sesuatu hal yang di dalam tatanan wacana belaka, dalam tatanan ide atau sebuah konsep belaka. Yohanes berkata, imanmu itu nyata. Kami pernah mengalami dan engkau pernah mengalaminya juga, bukan? Lihatlah kembali kepada dasar iman yang sejati itu. Dasar iman yang sejati itu akan memelihara engkau di tengah-tengah angin yang besar yang sedang menerpa daripada gereja Tuhan. Angin yang besar yang sedang mempertanyakan akan imanmu itu benar atau tidak. Saudara, saya mau mengatakan daya tarik daripada dalam tanda kutip iman yang ditawarkan dunia itu tidak kalah hebat
dengan apa yang orang Kristen punya. Nggak heran kalau kemudian ada banyak orang yang kemudian terpesona, kemudian tertarik, lalu kemudian memikirkan untuk mengubah imannya. Yohanes bilang, lihatlah, kembalilah. Dan di situ kemudian dia mengajak lebih fokus. Kamu mau lihat apa? Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sekarang Yohanes mengatakan, yang kamu lihat sekarang bukan sesuatu hal yang blur, bukan sesuatu hal yang terlalu luas, bukan sesuatu hal yang samar-samar, tapi lihatlah kasih karunia Bapa yang sudah Ia berikan kepada kita. Saudara, di dalam terjemahan English Standard Version atau di dalam New International Version memberikan kita pengertian yang sedikit lebih tajam. Ya, dalam English Standard Version dibilang begini, see what kind of love the Father has given us. What kind of love that Father has given us. Di tengah-tengah ada banyak macam daripada model kasih, dan saya percaya orang-orang atau guru-guru palsu itu pun juga menawarkan akan model kasih daripada Yesus dalam tanda kutip yang lain kepada mereka. Dan itu menimbulkan ketertarikan daripada banyak orang dan mereka pergi keluar. Yohanes bilang, what kind of love? Lihatlah kasih yang seperti apa, yang model seperti apa. Apa yang kamu kenal? Dunia memang mengenal banyak model kasih, bahkan di dalam skop, dalam lingkup kekristenan ada banyak sekali model kasih. Kasih yang muncul sebagai improvisasi pengalaman keberagamaan. Kasih yang didasari oleh semacam pengalaman sentimental, romantisisme daripada pengalaman hidup daripada manusia. Itu akan ada banyak muncul kasih, dan kasih. Itu akan sangat mempesona dan betul-betul menjadi daya tarik sebab memberikan ide sepertinya itu benar. Misalnya saudara, di dalam beberapa waktu terakhir saya pernah melihat ada sebuah postingan yang berkata demikian. Allah menyelamatkan kita karena melihat kita sangat berharga di matanya. Bagus bukan? Allah menyelamatkan kita karena Ia melihat kita sangat berharga di matanya. Saya mau tanya, perkataan itu benar atau enggak? Allah menyelamatkan kita karena Ia melihat kita sangat berharga di matanya. Betulkah pernyataan itu? Tidak. Sama sekali tidak. Allah menyelamatkan kita bukan karena kita berharga. Bukan karena kita sangat-sangat pantas untuk dikasihi. You are not valuable enough to be saved. You are not lovable enough to be saved. Anda sama sekali tidak. Saudara-saudara, kalau begitu Allah menyelamatkan kita karena apa? Karena Dia memilih kita. Berdasarkan apa pilihannya? Berdasarkan kemauan dan kesenangannya sendiri. Demikian, Paulus memulai catatan dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Allah memilih kita berdasarkan kemauan kehendaknya dan kesenangannya sendiri. Allah punya kesenangan, Allah punya minat, dan Allah punya kemauan. Dan dengan cara itu Dia pilih kita. Pada waktu Dia pilih kita, baru di situ kita menemukan dan menikmati apa yang disebut sebagai bernilai. Di luar itu kita hanyalah sampah saja yang dapat dibuang. Kapan saja Dia mau. Itu sebab saudara, kita lihat di sini model cerita, model kasih apa yang kamu pahami. Apa yang kita mengerti sebagai sebuah ajaran kekristenan itu akan sangat mempengaruhi cara hidup kita di dalam dunia ini. Akan sangat mempengaruhi cara pandang kita kepada Allah dan relasinya dengan kita. Mungkin sekali kalau kita berpikiran yang salah tentang Allah, kita berelasi dengan dia, tapi dengan cara yang salah, maka Allah tutup mulut. Kenapa? Kamu tidak sedang berbicara dengan saya. Kamu tidak sedang berelasi dengan saya, kamu sedang berelasi dengan Allah yang lain. Mungkin
namanya engkau sebut sebagai Allah yang sama. Tapi itu bukan saya. Saudara, saya bercanda. Kalau ada orang memanggil nama saya, Pak Tommy, saya bilang, tolong ya, ada hanya Tommy. Ada hanya. Kenapa? Kalau Tommy itu bukan saya. Kalau kamu tulis Tommy, namanya, sebutannya, pelafalannya sama. Tapi itu bukan saya. Nah, ini seperti apa? Ini adalah Tommy. Jadi ngomongnya harus ada hanya Tommy. Begitu. Nah itu baru saya. Itu baru saya. Kalau Tommy seperti nggak ada ganjelan, oh bukan saya. Kalau ini ada ganjelannya, Tommy. Begitu. Nah, saya bisa membayangkan setelah selesai keluar, saudara akan manggil Pak Tommy, Pak Tommy, Pak Tommy. Ya, nah saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa kasih yang model kayak apa yang kamu kenal, yang Bapa berikan kepada kamu. Di tengah-tengah ada banyak model kasih yang dunia tawarkan. Ya. Ada banyak model kasih. Dan lebih daripada itu Yohanes mau bilang begini, kalau kamu tahu kasih kepada mereka yang masih tinggal dalam gereja, kalau kamu tahu model kasih yang Bapa berikan kepada kamu, NIV bilang itu adalah great love the Father has lavished on us. Kasih itu begitu besar. Kasih itu begitu besar yang dalam pengertian apa? Kasih itu tidak dikurung atau tidak terbatasi hanya di dalam momen-momen pada waktu kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Kasih itu adalah tidak pernah berhenti di kayu salib. Kasih itu apa? Kasih kekal daripada Allah. Itu adalah kasih yang akan menopang kita pada saat kita goyah di dalam dunia yang bergerak ini. Kasih Allah itu akan memberikan kita arah pada saat kita tidak tentu mau memilih jalan yang mana. Kasih itu akan memberikan perlindungan dan kehangatan pada waktu kita merasa takut dan menjadi dingin. Kasih itu akan memberikan kebijaksanaan bagi kita pada waktu kita tidak tahu harus berbuat apa. Kasih itu akan memberikan kekuatan pada waktu kita merasa menjadi lemah dan terkapar di sana. Kasih itu menyediakan bagi kita kekurangan, menyediakan pada saat kita kekurangan dan mendorong kita pada saat kita ketakutan. Dengan kata lain ada banyak sekali hal berkat-berkat rohani yang sudah disediakan Bapa, kata Paulus, yang akan kamu nikmati dalam hidup keselamatan kamu. Kasih itu akan memelihara dan menjaga engkau sampai kepada kekekalan nanti. Dan engkau harus tahu, kasih Allah itulah kemudian yang akan memberikan identitas baru dalam hidupmu. Identitas yang seperti apa? Identitas bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Saudara, label ini mempunyai dampak yang besar sekali. Dunia itu mengajarkan bahwa semua orang itu adalah anak-anak Allah. Tapi maafkan, Alkitab tidak pernah mengajarkannya. Alkitab tidak mengajarkan kalau semua orang itu adalah anak-anak Allah. Alkitab hanya mengajarkan bahwa mereka yang percaya kepadanya, yang menerimanya, itulah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Mereka adalah yang percaya dan dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Jadi label orang Kristen bukan sekedar saja mereka disebut sebagai kamu orang Kristen, kamu orang percaya. Tidak. Label yang dituliskan di dalam Alkitab dan itu menjadi label yang di mana Allah melekatkan dirinya kepada mereka adalah kamu adalah anak-anakku. Kamu adalah anak-anakku. Ini sebuah perubahan besar. Perubahan besar dalam hidup orang yang ditebusnya. Allah tidak pernah berkewajiban untuk mengasihi kita. Allah memilih kita dan memanggil nama kita. Kamu masuklah ke dalam persekutuan bersama dengan aku. Aku memanggil kamu dalam persekutuan dengan aku dan Bapa. Dan dalam persekutuan tersebut ada sebuah kehidupan baru yang diberikan kepadamu. Saudara, Paulus sangat-sangat
eh, terpengaruh oleh konsep ini. Coba kita perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. Bagaimana konsep tentang anak-anakku dan bukan anakku itu mempengaruhi pikiran Paulus sedemikian rupa. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Di tempat itu sebelumnya kamu bukan umatku. Bicara kamu bukan umatku. Tapi di tempat itu dibilang kamu adalah anak-anak Allah yang hidup. Saudara lihat ada nuansa personal di sini dan nuansa umat sekarang berubah menjadi kamu adalah anak-anakku. Ini cara Allah mengatakan, aku kenal kamu. Aku memanggil namamu. Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku dan mereka mengikut aku. Aku mengenal engkau. Sehingga saudara di sini kita lihat, kalau Yohanes berkata, betapa besar kasih Allah kepada kita, maka di sini kita lihat, ide atau konsep Allah mengasihi kita, itu artinya Ia mengenal kita. Allah mengasihi aku, itu artinya Dia kenal namaku, Dia panggil namaku. Masuk dalam persekutuan bersama dengan Dia di dalam tubuh Kristus. Ini adalah identitas yang baru di dalam Kristus. Dan Yohanes berkata, hei kamu jemaat Efesus, kalau kamu melihat mereka keluar, maka kalau mereka tidak kembali lagi, maka mereka tidak pernah ada dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Tapi kalau kamu tetap ada di sini, maka saya mau berkata, lihatlah kembali akan kasih Bapa yang pernah kamu terima. Sebab kamu adalah anak-anaknya. Kamu tahu Allah yang kamu panggil Allah. Dia tahu namamu siapa. Dia panggil namamu untuk masuk ke dalam persekutuan bersama dengan Dia di dalam tubuh Kristus. Kamu tinggal di dalamnya. Charles Spurgeon berkata demikian. Nah, katanya, kamu orang-orang malang yang mencintaiku. Ini tentang hal bagaimana Tuhan memberikan penilaian. Kamu orang-orang malang yang mencintaiku. Kamu orang-orang sakit. Kamu orang-orang yang tidak dikenal, tanpa bakat apapun. Aku telah menerbitkan di hadapan langit dan bumi dan membuat para malaikat semua mengetahuinya bahwa kamu adalah anak-anakku. Dan aku tidak malu padamu. Aku bermegah atas kenyataan bahwa aku telah memanggilmu, mengambilmu sebagai putra dan putriku. Ini cara Charles Spurgeon untuk memparafraskan apa yang dia mengerti. Seperti yang Paulus katakan. Di tempat di mana orang berkata, kamu bukan umatku, di tempat itu pula Allah berkata, kamu adalah anak-anakku. Saudara, maka di sini kita lihat bahwa kasih Allah itu bukan saja membawa pada keselamatan, tapi dia juga menjaga iman orang-orang percaya dengan label yang dia berikan kepadanya. Jadi istilah anak-anak Allah itu bukan sekedar sebuah label kosong tanpa makna, tapi itu menjelaskan tentang Allah menjaga dan memelihara mereka. Orang boleh berkata, aku kenal Allah. Boleh memanggil nama Allah dengan model, dengan jiwa yang sungguh, boleh jiwa yang tulus, boleh jiwa yang betul-betul bakti. Orang berkata, aku kenal Allahku, aku kenal Dia, aku melayani Dia. Itu satu sisi. Di lain sisi yang menentukan adalah, apakah Allah mengenal namamu? Apakah Dia pernah menyebut namamu itu? Tuhan Yesus pernah berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Kepada orang-orang yang terlihat sangat rohani. Memakai nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus.
lalu mengadakan berbagai macam mujizat demi nama Yesus. Memakai nama Yesus kaitan dengan mengusir setan, berkaitan dengan mengadakan banyak mujizat. Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Dia bukti bahwa betul-betul Yesus sungguh-sungguh tidak pernah kenal kamu. Allah tidak pernah sungguh-sungguh kenal dia. Dan disebut sebagai kamu pembuat kejahatan. Pertanyaannya sekarang kalau kita lihat, kenapa ya berita tentang Injil Yesus Kristus itu bisa menjadi sebuah berita yang dirasakan sebagai membosankan bagi banyak orang Kristen. Mereka mengetahui kalau aku sudah tahu semenjak aku masih di sekolah minggu, guruku mengajarkannya padaku. Lalu kemudian beranjak remaja, guruku mengajarkannya juga. Guru Injilku mengajarkannya juga. Terus semua sampai aku dewasa, terus menerus aku mengetahui semua itu. Aku sudah tahu. Sehingga berita itu tidak lagi memberikan semacam sentuhan kesegaran di dalam jiwaku. Oh, kalau memang itu engkau rasakan, maka something trouble, big trouble in your life. Sesuatu yang bermasalah besar sekali. Dan orang-orang yang datang memakai nama Yesus, mengadakan mujizat, mengusir setan nama Yesus, itu saya mau mengatakan, mereka pandai melihat pasar. Sehingga kemudian mereka mencoba untuk membuat produk baru yang kemudian dilempar ke dalam pasar itu. Masih pakai nama Yesus? Ya. Mereka pakai nama Yesus, tapi produknya bukan Yesus satu-satunya berita Injil tersebut. Bukan menekankan tentang Kristus yang mati di kayu salib. Tapi mulai menekankan hal-hal yang lain. Bahwa produk-produk itu adalah produk yang memberikan harapan baru. Memberikan, ini sesuatu hal yang saya mesti kejar, mesti dapat. Kenapa? Produk baru. Produk baru. Produk baru yang kemudian menekankan tentang kalau kamu jadi orang Kristen maka kamu harus melepaskan dosa-dosa kutuk daripada nenek moyang kamu. Itu produk loh. Sehingga orang Kristen yang tadinya menganggap berita Injil itu biasa, mereka mendengarkan berita tersebut langsung mereka pasti akan menoleh. Apa? Dosa-dosa daripada nenek moyang. Lalu kemudian logikanya adalah kita tidak tahu nenek moyang kita penyembah berhala atau tidak. Animisme atau tidak. Lalu pada waktu kamu jadi orang Kristen, lalu kemudian kamu tidak diputuskan hubungan dengan nenek moyang kamu yang penyembah berhala tersebut, maka kamu sebenarnya tetap berada di dalam ikatan daripada kuasa kegelapan. Aduh, langsung kita menjadi begitu takut sekali. Lalu kemudian kita datang dan kemudian kita meminta untuk doa-doa pelepasan. Itu produk. Sama seperti di pasar dijual banyak produk. Kalau nggak begitu nggak laku. Kalau nggak begitu nggak dapat perhatian. Jadi Yesus itu adalah produk yang laku dijual. Yesus adalah produk yang akan mempesona hati banyak orang. Mendatangkan keuntungan bagi banyak orang. Akan laku dijual. Ada yang pakai air lah. Ada yang pakai minyak lah. Ada yang pakai macam-macam produk-produk. Pokoknya something brand new. Saudara, Paulus menasihatkan kepada Timotius. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Semua produk-produk itu adalah Yesus plus. Yesus berkata itu kejahatan. Yohanes berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kita adalah anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kenapa harus pengulangan 2 kali seperti itu? Yohanes berkata, kamu harus pikirkan baik-baik di dalam semua kedalaman pergumulanmu.
kamu adalah anak-anak Allah, memang jangan ragukan lagi. Kamu adalah anak-anak Allah. Karena itu konsekuensinya serius. Karena kamu adalah anak Allah, maka dunia tidak akan mengenal kamu. Dunia tidak akan mengenal kamu. Masa dunia tidak kenal kita? Nama kita tercantum di dalam WA group kita. Yang banyak sekali. Kelompok-kelompok grup-grup kita. Nama kita dikenal kok, masa dunia gak kenal kita? Dalam WA group tersebut pasti ada orang yang tidak percaya, bukan? Bahkan nama kita pun tercantum di dalam catatan, di dalam kependudukan, bukan? Nama, tanggal lahir, apalagi alamat, semuanya tercantum, status pernikahan, cuma gak ada hobi dan kata kenangan. Nama kita tercantum, masa dunia tidak mengenal kita? Saudara, Yohanes dalam konteks ini mau bilang begini, dunia tidak mengenal kita artinya kita tidak dapat berjalan dan mengasihi dunia. Kita tidak dapat berjalan dan mengasihi dunia. Sebab cara kita mengasihi Allah berbeda dengan cara dunia melihat dan memperlakukan Allah. Memang di satu sisi Alkitab bilang dunia tidak dapat mengenal kamu. Ya, dunia tidak dapat mengenal kamu. Dunia tidak mengenal kamu dengan model hidupmu. Dunia tidak mengenal kamu dengan hidup percayamu. Bagaimana kamu mau percaya kepada ajaran Allah tentang anaknya? Bahkan seorang pernah berkata, Allah punya anak. Kalau Allah punya anak, ada bapaknya. Oke, ada bapak. Ibunya siapa ya? Ibunya siapa? Dan bahkan ada yang sangat ngawur berkata ibunya itu adalah Roh Kudus. Ngawur sekali. Dan kita susah untuk menjelaskannya. Bukan berarti itu salah, tapi dunia tidak mengenali dan dunia berkata bahwa kamu percaya kepada ajaran seperti ini, kamu percaya bahwa ada ajaran Tritunggal. Kalau misalnya Allah turun ke dalam dunia, siapa yang jaga sorga? Sorga kosong dong. Bahkan dengan ajaran-ajaran lain yang sebenarnya adalah mereka mencoba mengerti tentang Allah dan tentang Bapa, tentang anak di dalam konteks pemikiran biologis. Allah menjadi manusia, nggak mungkin lah. Allah ya adalah Allah, manusia adalah manusia. Allah nggak mungkin jadi manusia. Manusia juga nggak akan pernah mungkin jadi manusia. Dan susah untuk dimengerti bagaimana Yesus lahir sebagai bayi lalu tumbuh di dalam semua hukum-hukum perkembangan daripada manusia. Bagaimana kita bisa menerimanya? Tapi dunia kemudian menawarkan opsi yang lain. Dia mengatakan, saya usul ya cara yang lain. Ini cara bagaimana aku mengasihi kamu. Mengapa kamu tidak mengasihi aku? Aku mengasihi kamu dan aku ingin supaya kamu tinggalkan ajaran gila seperti itu. Aku mau kamu tinggalkan ajaran tidak masuk akal seperti itu. Ikutlah aku. Dunia sangat mencintai kita. Dan dia ingin kita menjadi miliknya. Yohanes bilang, enggak, dunia tidak kenal kamu. Karena poinnya bukan adalah aku kenal dunia atau dunia kenal aku. Poinnya adalah apakah aku kenal Yesus atau tidak. Aku kenal Allah atau tidak. Aku kenal Allah maka aku akan mengambil posisi. Aku tidak akan ikut dengan jalan dunia. Saudara-saudara, bahkan satu kali saudara-saudara Tuhan Yesus itu ya berusaha untuk supaya Tuhan Yesus itu dikenal dengan cara-cara dunia. Mereka meminta supaya Tuhan Yesus pergi dari sini, pergi ke Yudea. Supaya apa? Supaya murid-muridmu dapat melihat mujizat yang kamu lakukan dan dengan cara seperti demikian engkau tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Engkau sudah menjadi public figure. Maka pergilah ke tempat yang lebih banyak orang. Hari itu engkau bisa tunjukkan diri kepada dunia dan engkau akan menjadi sangat terkenal. Bahkan Yohanes berkata,
Saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada dia. Sudah lihat, ada domain yang berbeda. Engkau mau melihat Yesus yang diterima oleh dunia? Engkau boleh melihat Yesus yang yang menjadi public figure, yang kemudian menjadi publik daripada dunia? Yohanes bilang, itu tanda ketidakpercayaan. Saudara-saudara sendiri pun tidak percaya kepadanya. Bahkan para murid Yesus pun juga salah mengerti tentang pribadi Yesus, bukan? Mereka berusaha untuk mengangkat Yesus menjadi raja pada waktu dia masuk ke dalam Yerusalem. Yesus menolaknya. Bukan cara seperti itu. Bukan model seperti itu untuk menunjukkan kasih-Mu kepada Allah. Dunia tidak mengenal cara kita mengasihi Allah karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Itu sebab orang percaya akan melihat fenomena ini dan memblok dan mengatakan tidak. Aku tetap berpegang pada kebenaran yang aku pernah dengar, pernah aku lihat, pernah aku raba tentang firman hidup itu. R.C. Sproul di dalam bukunya mengatakan orang Kristen tidak hanya dikenal dari apa yang mereka percaya, melainkan juga dari apa yang mereka tolak. Saudara, sampai di sini mari kita berpikir sejenak. Pikirkan tentang pasangan hidupmu kelak. Bagi mereka yang belum menikah, bagi yang sudah menikah, berdoalah. Ya saudara, pikirkan tentang pasangan hidupmu. Siapa pendampingmu? Siapa yang akan mendampingimu seumur hidupmu? Siapa yang kemudian akan menghabiskan waktu-waktu hidupnya bersama dengan engkau? Apakah dia sesama orang percaya atau tidak? Jangan berkata, gak apa-apalah, gak apa-apa. Dan di dalam bagian ini kita melihat suatu prinsip penting. Dunia tidak akan pernah mengenal kamu. Dunia tidak mengenal kamu. Jadi kalau engkau masuk dan menikah dengan siapa saja, kamu tidak perlu memperhatikan tentang apakah dia orang percaya apa enggak, maka kamu akan merasa hidupmu nanti satu kali akan menjadi sebuah pertikaian, pertentangan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Kenapa? Karena pasanganmu tidak akan pernah mengerti cara pikirmu, nilai hidupmu, prioritas hidupmu, tujuan hidupmu. Mereka tidak akan pernah bisa memikirnya. Semuanya pasti berbeda. Dan tidak akan pernah mereka bisa berjalan bersama dengan engkau. Saudara, pernikahan Kristen itu sebuah gambaran relasi Kristus dengan gerejanya. Maka jika salah satu tidak percaya, maka sistem itu tidak akan pernah bisa berjalan. Jangan marah jika ada orang yang berkata, kenapa kamu kok sepertinya mudah sekali berkata, gak apa-apalah, gak apa-apa. Jangan marah jika ada teguran seperti demikian. Jangan kemudian karena kekecewaan tertentu, engkau begitu cepat mengambil sebuah langkah yang bodoh. Jangan menukar berlian yang begitu indah dengan dengan sebuah potongan kaca yang dibentuk seperti berlian. Demi mengejar sebuah keinginan, semua harapan, semua mimpi, maka semua peringatan Allah dianggap angin lalu saja. Yohanes berkata, lihatlah, kamu adalah anak-anak Allah. Kamu memang anak-anak Allah. Konsekuensinya, dunia akan menolak kamu. Saudara-saudara, Yohanes ketika sampai di sini lalu kemudian dia membawa pembaca ke dalam sebuah nuansa eskatologis yang menunjukkan tentang Allah yang Kristus yang meninggalkan kamu, dia akan datang kembali. Tapi Yohanes berkata, ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Betul. Kita adalah anak Allah, tapi Yohanes kemudian mengatakan, tapi kita tidak tahu, belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita tidak tahu
keadaan kita kelak seperti apa. Akan tapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita adalah anak-anak Allah, tapi kita tidak tahu kita akan menjadi seperti apa kelak. Yohanes mau bicara seperti apa ini maksudnya? Yohanes mau berkata bahwa semua anak-anak Allah pasti akan meratap, pasti akan bergumul, ya, pasti akan bergumul dengan tentang hal bagaimana dia menjadi seorang Kristen. Tentang bagaimana dia berjalan dan berrelasi dengan dunia ini. Sebab biar bagaimanapun kita hidup di dalam dunia. Dan kita menikmati semua berkat-berkat Allah yang Tuhan berikan di dalam dunia ini. Saya senang apa yang dikatakan oleh Aurelius Agustinus, Bapak Gereja itu. Satu kali dia berkata demikian. Nikmatilah semua yang Allah ciptakan di dalam dunia ini. Tapi sebelumnya dia bilang, takutlah akan Allah. Takutlah karena Allah dan nikmati semuanya. Ada batasan. Takutlah akan Allah dan nikmati semuanya itu. Nah, saudara, Yohanes bilang, kita sedang bergumul. Semua orang percaya meratap. Semua orang percaya bergumul. Bagaimana mereka bisa hidup dan berjalan dalam kesetiaan penuh kepada Allah di dalam Kristus. Sehingga pergumulan mereka itu adalah kehidupan Tuhan, mereka rasakan terselubung di dalam daging mereka. Kehidupan Tuhan tidak selalu ternyata muncul di dalam pergumulan hidup kita. Kita mungkin satu kali seperti merasa seperti kehilangan arah. Kita mungkin satu kali terlihat seperti orang yang berkompromi. Kita sekali seperti terlihat sebagai orang yang kemudian kelihatan menunjukkan gejala mau menyerah. Sangat mungkin dan sangat wajar sekali. Tapi Yohanes mau berkata, persekutuanmu di dalam tubuh Kristus itu tidak akan pernah menjadi sirna. Ya, saudara, hari itu kata Yohanes, kita belum tahu keadaan kita seperti apa, tapi hari itu adalah hari yang besar sekali. Hari itu adalah hari di mana semua yang kamu pergumulkan, semua yang kamu susahkan, semua yang menjadi kegelisahan itu akan terjawab, kata Yohanes. Pergumulan imanmu itu tidak akan pernah sia-sia, karena keluhanmu akan diganti dengan pujian, air matamu akan dihapuskan, penderitaanmu akan digantikan dengan kegembiraan yang tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah ada malam lagi, tidak akan pernah ada kematian, tidak ada perpisahan, tidak ada kelemahan, tidak ada rasa sakit. Ini janji daripada Allah bukan? Tapi sekarang kita sedang menuju ke sana. Yohanes berkata, kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kita kelak. Tapi satu hal yang kita tahu adalah kamu anak-anak Allah, kamu milik Allah. Kamu percaya itu? Kamu percaya demikian? Hari itu akan tiba, kamu juga belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Yang kita tahu adalah pada hari Yesus menyatakan dirinya, kata Yohanes, kita akan menjadi sama seperti Dia. Bentuknya kayak apa ya? Bentuknya kayak seperti bagaimana? Kita tidak tahu kok menjadi mirip seperti Yesus itu seperti apa. Yang kita tahu adalah gambaran yang Alkitab katakan, tapi konkretnya seperti apa kita belum tahu. Saya mencoba membayangkan, pada hari itu, bagaimana ya rasanya berjumpa dengan Yesus. Melihat Dia dengan mata, perasaan senang atau malu. Ini menjadi topik yang Yohanes sebutkan sebelumnya. Hari di mana Yesus datang, kita akan diliputi dengan kesenangan atau rasa malu. Tertunduk malu. Tertunduk malu karena apa? Kenapa aku dulu gak memperjuangkan imanku baik-baik? Kenapa aku dulu tidak melihat perbedaan bahwa aku adalah anak-anak Allah? Kenapa aku begitu mudah untuk menjadi orang yang gampang menyerah? Aku akan tertunduk malu di hadapan Allah. Saudara-saudara, saya bertanya-tanya loh, pada waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus, perasaan kita kayak apa ya? Perasaan kita seperti apa ya?
Apa yang bergelora dalam hati kita? Lalu saya bertanya lagi, pada hari itu kita usia berapa ya? Di dalam sorga kita hitungannya kita umur berapa ya? Saya pernah diskusi dengan satu kawan dan dia bilang, tergantung pada terakhir kali mati Pak Tommy. Oh, kalau misalnya terakhir kali mati, maka ada 2 model orang yang sangat kasihan sekali. Yaitu yang mati pada waktu bayi dan mati yang sudah manula. Pada waktu bayi, kekekalan bayi terus. Yang manula terus. 2 model orang seperti itu. Saya bisa bayangkan, pada bayi terus kekal. Manula, apalagi kalau sudah bongkok. Saya ngomong begini bukan berarti menghina ya. Sudah bongkok maka kekal bongkok terus. Pikun kekal. Sehingga saya cuma memberikan improvisasi saja, mentafsir. Mungkin ya di sorga kita pukul rata usia 30 tahun. Kok berani taruh 30 tahun? Itu usia Yesus keluar pelayanan. Mungkin kalian enggak terlalu muda, enggak terlalu tua, usia 30 tahun. Itu usia paling kuat. Itu sebab kenapa kemudian A.W. Pink di dalam bukunya berkata, pada waktu Yesus berseru dengan keras pada hari dia disalib, maka A.W. Pink berkata, Yesus berteriak dengan kekuatan penuh, dengan potensi yang penuh. Dia berteriak bukan karena putus asa, tapi dia berteriak dengan kekuatan yang penuh sebagai pribadi yang sedang disalibkan. Yesus berteriak. Dan saudara, pada hari itu maka ketika Yesus nampak kepada kita, kita akan menjadi sama seperti dia. Ini harapan daripada semua orang percaya. Harapan mereka akan melewati, mereka akan meratap, mereka akan menangis, mereka akan berseru di dalam penderitaan. Tapi Allah menjaga mereka, memelihara mereka dan membentuk mereka menjadi serupa dengan Kristus. Melewati proses semua itu. Hari itu seperti hari inaugurasi. Kamu akan menjadi sama seperti dia. Kamu sekarang anak-anak Allah. Dan memang kamu anak Allah. Dan hari itu kamu akan menjadi seperti dia. Perjalanan kita belum selesai. Dan hidup kita sekarang itu bukan yang terbaik. Hidup yang terbaik adalah pada hari di mana anak Allah menyatakan diri. Kita menjadi serupa dengan dia. Dan itu menunjukkan semua pergumulan kita untuk menjaga iman yang baik itu sesuatu hal yang akan menuai hasilnya. Yohanes bilang begini loh. Hari itu, mari kita lihat. Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan melihat dia dalam keadaan sebenarnya. Kita akan melihat dia dalam terjemahan bahasa Inggris itu pakai istilah as he is. Not as he was. Jadi pakai bentuk present. Hari itu Yesus akan muncul. Tidak seperti yang pernah ia lakukan di dalam inkarnasi. Di dalam tubuh manusia yang terbatas, melewati penderitaan dan penolakan sampai masuk ke atas kayu salib. Itu adalah masa kedatangan dia pertama. Tapi Yesus bilang, as he is, pada hari itu, saat itu, maka dia akan muncul dengan segala kemuliaannya. Diiringi oleh malaikat-malaikat, maka sang penguasa itu muncul sebagai raja di atas segala raja. Dan tidak satu orang pun pernah menduga kedatangannya itu. Sebab dia datang dengan tiba-tiba, tidak pernah diharapkan, penuh dengan kekuasaan. Hari itu dia akan nyata kepada semua orang. Semua orang akan sujud dan berlutut menyembah dia. Dan dia hadir dengan model yang sangat berbeda sekali. Dia datang diiringi dengan segala kemuliaannya. Seperti yang Yesus pernah katakan di dalam doanya kepada Bapa. Permuliakanlah aku. Sama seperti kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan. Itu yang sekarang akan dipaparkan di depan semua orang percaya. Kita akan memiliki tubuh baru. Kita akan berdiri di hadapannya dengan penuh keberanian.
Hari itu tidak ada kesusahan. Hari itu tidak akan ada air mata. Hari itu tidak akan ada dosa. Hari itu tidak akan ada pengakuan dosa lagi. Hari itu tidak akan ada pencobaan. Hari itu adalah hari yang terbaik bagi kita. Dan ini menjadi gambaran dan bayangan. Kamu lihat, kamu anak Allah. Kamu memang anak Allah. Hari di mana Allah menyatakan diri, kamu menjadi seperti Dia. Sementara ini kamu berjalan, kamu meratap, kamu bergumul, kamu berteriak, kamu berseru. Itu menunjukkan bahwa kamu perlu Dia. Kamu perlu Dia. Yohanes bilang, bangunlah imanmu. Maksud saya, Yudas mengatakan, bangunlah imanmu di atas dasar iman yang paling suci. Dan bertekunlah di dalam Roh Kudus. Saudara, kita tidak akan menjadi sama seperti Dia. Tapi kita akan menjadi anak-anak Allah yang bersama dengan Dia. Menjadi sama seperti Dia dalam pengertian, kamu bukan Allah, kamu tidak akan pernah menjadi Allah. Kamu akan menjadi seperti Dia yang bersama-sama dengan Dia. Karena itu pertanyaan yang perlu kita ajukan sekarang di sini adalah, pada waktu kita sekarang di sini sedang berjalan menuju ke sana, saat ini dan sini, kamu akan melihat Dia as He is, not as He was. Maka pertanyaan sekarang adalah, hidupmu as you are now, sebesar apa hidup kita ingin untuk menjadi seperti Dia? Tuhan Yesus memberikan kita sebuah pola, yaitu dalam kesetiaan yang penuh, Ia mengasihi Bapanya. Pada waktu Bapanya seakan-akan meninggalkan Dia di kayu salib, Ia tetap percaya kepada Bapanya. Ia tidak menggerutu dan melarikan diri daripada kehendak Bapanya. Tapi Ia percaya dan meletakkan tubuhnya, nyawanya ke tangan Bapanya. Saudara, ayat yang ketiga Yohanes bilang, semua orang yang menaruh pengharapan kepadanya seperti itu akan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Karena itu berhentilah untuk mempertanyakan kebaikannya, mencurigai pemeliharaannya, mulailah bersyukur. Bersyukurlah kepadanya. Saudara-saudara, kepada waktu kita bersyukur, maka itu berkat. Kita mau mengatakan, Tuhan, kerjakanlah apa yang Engkau akan lakukan dalam hidupku. Aku tahu itu tidak salah. Kita belajar menanti Tuhan, menunggu Dia di dalam doa dan pengharapan, menyucikan diri dengan menjaga kemurnian iman baik-baik. Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Bertobatlah dari harapan-harapan duniawi dan nikmatilah pengampunan daripada Allah setiap hari. Mulai membiasakan diri untuk memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis dan sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Biarlah Roh Kudus mengerjakan pekerjaannya untuk mengembangkan karakter hidup Kristen dalam kehidupanmu melalui buah Roh-Nya. Di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jangan lupa, salibkan keinginan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Dengan cara demikian kita tahu bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh. Jangan gila hormat, jangan saling menantang, dan jangan saling mendengki. Jagalah harapan itu tetap hidup dalam kehidupanmu. Dan kau akan menemukan kebenaran, kekuatan yang daripada Tuhan dianugerahkan kepadamu sampai kepada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Kita berdoa dan Vikaris Mercy akan menutup firman Tuhan ini dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan kami. Kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Hidup kami begitu bernilai hanya karena kasih karunia Tuhan. Sungguh bukan karena kebaikan kami. Berkati itu menjadi ingatan seumur hidup kami Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang tahu berterima kasih
anak-anak Allah dengan hidup untuk membalas cinta kasih Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di mana-mana saja ketika kami mengalami keraguan, ketika kami mengalami kebingungan dalam dunia ini, ketika kami mengalami kesesakan dan keletihan, ingatkanlah kami akan kasih karunia-Mu Tuhan. Ya. Ingatkanlah kami bahwa kami ini disebut sebagai anak-anak Allah dan tidak ada yang bisa membuat kami terhilang dari topangan tangan Tuhan. Tolong berkati kami ya Tuhan sepanjang umur hidup kami untuk punya kerinduan membalas cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah seru doa kami Bapa, kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.